Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Maka memang betul si Mulyon ini punya ijazah asli atau tidak? Kalaupun punya, kenapa ia tidak menunjukkan? Sedangkan banyak orang yang menggugat tentang ijazahnya beliau. Oke bosku, mari kita simak videonya. Dek, nanti malam abang minta ya. Gak, punya abang susah hidup. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Dosen pembimbing Jokowi, Kasmujo usia 63 tahun. Alumni UGM, Mulyono usia 63 tahun. Mahasiswa dan dosen. Usianya sama 63 tahun. Biar presiden siapa? Banyak barang oplosan. Ulangi. Siapa? Pak Sigit, pertanyaan saya begini, kenapa UGM merasa perlu untuk memberikan respon terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Baik, jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama begitu Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain? Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri saya pernah, manakala saya dulu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli? Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli begitu. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu.
Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Banyak yang kayaknya udah mulai berangkat ke Jogja ya, padahal ini baru tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 13 ya. Katanya udah banyak sekali saya lihat di media-media sosial tuh udah undangan untuk ngeruduk gitu yang nyebutnya ke UGM, itu rame banget ya di Mbak Agi ya. Dan yang paling bersemangat saya lihat juga emak-emak ini. dan mereka sebagian itu sudah berangkat ke Solo loh, katanya mau melakukan ke Jogja, maksud saya Jogja dan kemudian Solo untuk melakukan konsolidasi, katanya begitu. Mereka ada yang nanya, Bang Ersu datang ke sana enggak? Dia bilang, saya bilang titip salam aja buat Pak Jokowi ya, gitu. Iya, ini adalah bagian dari wisata, begitu ya Mas Ersan? Ya, itu kata Bima Arya itu, wisata Jokowi. Ya, dan kali ini ditambah dengan wisata UGM. Jadi ada wisata UGM dan juga ada wisata Jokowi. Jadi kalau ada wisata Jokowi, tentunya ada Pak Jokowi loh di situ. Karena hari-hari kan juga Pak Jokowi selalu ada sih biasanya. Jangan sampai Pak Jokowi nggak ada, nanti kecewa karena ini sudah sangat direncanakan. Tapi katanya udah mulai dibatasin Mbak, katanya. Nggak sebebas biasanya di sana. Betul, mendengar di lapangan, saya melihatnya di media sosial ya, karena saya tidak ke sana langsung, dan banyak sekali yang mengatakan bahwa itu sudah mulai dibatasi, sudah mulai ketat lah seperti itu. Oke. Ya, tentu saja pasti situasinya agak ketat. Dan Pak Jokowi kelihatannya cukup serius ya sekarang menanggapi, nggak seperti biasa kan Pak Jokowi kan seperti biasa kan kalau jawab ya pendek-pendek dan kemudian udah kita bisa duga lah gitu. Tapi sekarang cukup serius karena setidaknya saya mengamati sejak kemarin digugat soal SMK kan, kemudian langsung menunjuk tim kuasa hukumnya, dan sekarang soal ijazah itu juga begitu ya. Sekarang dia juga sudah menyerahkan itu kepada kuasa hukumnya. Jadi Pak Jokowi selalu ketika ditanya oleh wartawan, oke, nanti silahkan tanya kepada kuasa hukumnya itu yang dipimpin oleh siapa namanya, Ivan Hasibuan ya, anaknya Pak Oto Hasibuan, namanya saya saya ingatnya anaknya Pak Oto, Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan yang sekarang Pak Oto itu karena mungkin dia nggak aktif sebagai lawyer karena sudah jadi Wamenko ya sekarang ya. Betul jadi Wamen hukum ya. Ya, Wamenko ya, Wamenko bidang hukum ya. Jadi timnya Pak Yusril, saya juga bingung ya, ada Menko itu ada Wamennya segala macam gitu ya. Oke, mari kita bahas soal itu ya Mbak Agi ya. Saya kira persiapan tanggal 15 dan 16 itu karena rame banget, dan posisi kita memang seperti kemarin tetap saja bahwa kok menjadi serius ini ya. Tadinya kan kita pikir udah selesai kasusnya setelah berapa kali di sidang ditolak juga kan. Setelah kasusnya Bambang Tri dan kemudian Gus Nur pada waktu itu kan mereka berdua buat podcast berdua begitu, dan akhirnya dilaporkan dan kena undang-undang ITE masing-masing 6 tahun ya kena itu ya Mbak Agi ya. Itu kan kemudian 6 tahun kemudian banding, dan terakhir 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun ya sudah banding ya. Oke, tapi vonisnya di Pengadilan Surakarta dua-duanya kena 6 tahun ya. Betul. Gitu ya. Dan kemudian kan ada namanya tim pembela ulama dan aktivis gitu. Ini ya karena kasus itu, dan ini mereka melanjutkan gugatan kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya.
Ya saya tentu tidak ingin nyinyir ya. Karena memang kita harus akui bahwa SMK ini rame dibicarakan, rame unsur politiknya karena memang jujur SMK ini yang mengantarkan Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kan Pak Sukyat tadi mengakui dalam percakapannya pakailah mobil ini, Bapak akan menggantikan Pak SBY. Kan begitu tadi kita dengarkan live by phone dari Pak Sukyat. Nah, memang faktanya sehingga masyarakat memang menanti-nanti kehadiran SMK. Nah, setelah dinanti bertahun-tahun ya, bahkan kita menanti tiba-tiba Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu masa kampanye bilang akan di-launching bulan Oktober 2018. Nah, kemarin baru di-launching. Alhamdulillah tentu kita apresiasi launching ini, hal yang ditunggu-tunggu ini bisa muncul. Terlihat contoh barangnya. Nah, kalau saya sih barangnya, mungkin pabriknya terbuka gitu, karena ya, selama ini kayak ditutup-tutupi ya, gitu. betul. Nah, itu yang sekarang saya nge-tweet tadi kemarin pagi. Karena memang saya lihat percakapan di netizen itu banyak yang bertanya-tanya. Akhirnya saya nge-tweet, mohon maaf Pak Jokowi, saya ingin bertanya, tolong berikan kami pencerahan. Kok mobil yang diresmikan pabriknya kemarin waktu itu, kok mirip seperti mobil buatan Tiongkok saya bilang. Apakah ini mobil buatan nasional dalam negeri atau memang mobil rakitan yang diberi dari Tiongkok yang diberi merek SMK? Kan hal ini wajar kita bertanya karena memang kalau kita lihat secara objektif bahwa mobil Bima 1.2 ini mirip memang dengan mobil buatan Tiongkok, pabrik Changan Otomobil. Ada perbandingan ya, yang kita pabrik lihat. Changan yang kita lihat bahwa pabrik Changan itu mirip dengan Bima itu, Star Truck ya kalau nggak salah nama produknya. Lalu Bima 1.3 itu mirip dengan pabrik mobil pickup Jinbei T30. Semuanya dari Tapi Tiongkok. kalau misalnya desainnya sama apa gitu kan? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayak misalnya gitu, Daihatsu Xenia dengan Toyota Avanza. Tapi kan ini terus Rush sama apa? ya, Terios. Terios. Tapi gitu ini kan dideklar. Oke. Semua orang tahu bahwa ini ada kerjasama, ada cross bisnis ya. Nggak ada masalah. Nah, ada sharing design misalnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau di-declare memang Daihatsu bekerja sama dengan Toyota memproduksi Xenia dan Avanza. Makanya kita juga ingin bertanya, apakah betul ini memang karya anak bangsa atau memang kerjasama dengan produksi mobil China? Hanya sebatas itu kan boleh dong bertanya. Karena hal-hal yang kita nanti bertahun-tahun bahkan mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden itulah. Masa wajar rakyat bertanya, ini bukan nyinyir. Jadi bertanya, ya kalau pemimpin kalau nggak mau ditanya nggak usah jadi pemimpin. Maksudnya begitu dong. Kalau tidak ingin dikritisi, nggak usah jadi pemimpin. Nah, jadi ini bukan kenyinyiran, saya rasa ini wajar. Ini gimana sih? Unit 6.000 unit kan tersebar di seluruh Indonesia. Pasti Indonesia kan luas. Kalau pingin tahu wujudan dan penasaran silakan buka website atau datang ke showroom. Lah katanya udah menyebar ke seluruh Indonesia. Emang kalau misalkan kita mau beli unit itu mesti datang ke satu showroom gitu. Showroomnya nggak menyebar juga gitu ya. Gimana? Hah? Gimana sih itu? Repot ya. Website, buka website gitu, emang gak ada wujudannya tuh, gak ada wujudannya, cuman wujudnya di website doang gitu ya. Sebenarnya soal fotonya yang tertera di ijazah kan pakai kacamata tuh. Kabarnya di UGM nggak boleh pakai kacamata ketika itu. Ini sejauh mana ini kebenaran aturan itu? Saya lulus saja 1998, Pak. Tidak boleh, Pak. Teman-teman yang berkacamata ya harus dilepas. Karena memang kan secara ilmiah, ya, key points atau otot-otot di mata kita ini itu sangat penting untuk identifikasi. Jadi basisnya adalah basis ilmiah untuk melarang itu, bukan untuk fashion, alasan fashion atau mungkin sebagian mengatakan akibat blitzing ya Pak ya, kamera tersebut. Ya, flare Tetapi itu. sebenarnya itu basisnya ilmiah. Ya. Otot-otot di sekitar mata yang mengelilingi mata kita, batang hidung, ya. Assalamualaikum bro. Selamat sore untuk warga Dumai dan masyarakat Indonesia. Hari ini saya siap-siap untuk go to UGM 15 April nanti.
dalam rangka silaturahmi dengan UGM, Rektorat, dan teman-teman alumni lainnya, ditambah dengan teman-teman para aktivis yang ingin silaturahmi dengan Rektorat dalam rangka konfirmasi atau klarifikasi ijazah Pak Jokowi ya. Ini saya mempersiapkan arsip-arsip yang saya akan bawa, karena saya sendiri mengaku dari Kagama, Ketua Kagama Cirebon, dan Wakil Ketua Kagama Jabar yang mungkin paling getol menyuarakan akan pentingnya klarifikasi atau pembuktian langsung dari Pak Jokowi yang disaksikan oleh Rektorat dan juga oleh kita dan teman-teman perwakilan aktivis dan juga media massa. Nah, saya sendiri harus membuktikan bahwa saya ini betul dari alumni UGM ya bro ya. Nah, sebentar. Ini banyak sertifikatnya. Ini saya harus cek satu-satu, jangan-jangan hilang. Nah, ini saya tamat SD. Nah, ini aslinya SD ya. Tahun berapa ini SD saya? 88 ya, ini SD saya. Jasa aslinya. Ini SMP ya. SMP saya nih asli. Tahun 91. Kemudian nah ini yang paling utama nih, ijazah saya keluar tahun 99, November 99 nih bro ya. Nih ya, oke. Ijazah asli saya Fakultas Visipol, jurusan Hubungan Internasional ya. Ya asli nih, asli ya. Nah, ini lampiran ijazah transkrip nilai. Nah, ini saya hampir kumlot sedikit sekali, ada nilai C satu, saya nggak bisa kumlot ya. Oke, saya akan sportif, dimana saya adalah salah satu yang paling getol untuk meminta Rektorat dan juga Pak Jokowi dan kita sebagai alumni Gajah Mada untuk duduk bareng, bagaimana meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat, dan meyakinkan di internal alumni yang pada akhirnya kita akan memberikan kesimpulan, kepastian bahwa Pak Jokowi ini betul memiliki ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan dan resmi memiliki ijazah UGM, dan apabila pembuktian ini bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, tentunya ini akan segera mencairkan, segera memberikan perspektif positif baik dari UGM, alumni, dan juga Pak Jokowi sendiri. Seandainya dalam pertemuan kita, keinginan kita tanggal 15 April belum tercapai atau pihak-pihak yang dinilai mewakili atau representasi terutama Rektor, Pak Jokowi, dan kita, dan di antara kita tidak bisa hadir, tentunya ini menjadi PR selanjutnya, beban selanjutnya, dan mungkin ada petik masalah selanjutnya yang tentunya ini akan terus bergulir, terus berpolemik, dan pada situasi tertentu tentunya masyarakat akan semakin menagih janji, semakin menjadi brutal tanda petik, dan tentunya ini menjadi PR yang sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat berat. Oleh karenanya semua pihak, terutama Rektorat, Pak Jokowi sendiri, dan teman-teman aktivis dan teman Kagama, yuk kita sukseskan acara halal tanggal 15 April yang akan jatuh di hari Rabu nanti. Terima kasih, sampai jumpa di UGM. Salam Kagama, salam ikutan. Terima kasih. Men, lo liat gak tuh? Kayaknya gue digertak men sama dia.
Broto, gue tuh nggak bakal dilapor, nggak bakal digugat. Gue ketua umum DPP relawan pendukung garis keras. Ya, lo belum tahu gue. Lagi pula Broto, gue nggak ada fitnah-fitnah Broto, ya kan? Emang narasi-narasi kaum 16-524 sama yang lain-lain aja tuh, ya kan? Yang narasin itu, bener kan? Tapi gue kemarin begini men, pas ada lawyer ya, pengacara tuh, lawyer tuh pengacara kan ya? Terus ketemu sama idola gue men, habis itu kan jumpa pers, bajunya batik semua men. Dia pulang nih habis konversi kan, konversi itu kan konferensi pers ya. Terus gue panggil sama idola gue, Tom sini Tom, masuk, ya kan, ngomong gue empat mata, Tom, lo ngeliat gak tadi pengacara tadi? Lihat Pak, saya bilang gitu. Batiknya kayaknya nggak ada motif-motif batik ringsing ya. Maksudnya Pak, itu batik tolak balak yang dulu pernah dipakai sama Sri Sultan katanya. Tolak balak, takut banget ketemu gue. Nggak tahu sih Pak ya. Bapak tadi suruh penjaga depan nggak cek celana dalam nih, jangan-jangan motifnya ringsing Pak, tolak balak. Wah, emang ada Tom. Kan kita nggak tahu karena mungkin takut sama Bapak, ya kan ya? Bener deh. Ya namanya orang lagi ngaji. Apa tuh ngaji? Ngaji Latin. Anjir lo Tom mau dia, ya kan? Terus tapi iya loh betul. Ini udah beberapa hari ini idola gue kayak gelisah gitu. Pengacara dipanggil besok, Tom ada pengacara bagus lagi ya? Gue bilang, udah pengacara mah itu aja Pak. Jangan pindah ganti-ganti kalau pengacara. Kalau celana dalam boleh ganti-ganti. Gue bilang, pengacara ganti-ganti. Itu aja. Cari yang loyalitasnya gede Pak. Totalitas. Ya, tergantung. Betul kagak? Dia ketakutan gara-gara rencananya tanggal 15-16 itu kan ada aksi geruduk UGM. Bener kagak? Ada yang mau datang juga ke rumah idola gue men. Makanya gue tadi pagi gue dari kemarin gue kerja bakti men, kerja rodi. Dikasih uang gue kagak, dikasih nasi rames, gue udah seneng aja. Wih rendang, memang rendang, wih bumbunya banyak men. Pas gue gigit kok agak kenyal-kenyal begini gitu ya. Belum kuas dibikin rendang. Anjir, lagu lama diperbarui kembali nih. Itu kan mainan gue dulu, ya kan? Waktu gue ngelecehin relawan-relawan pas di GBK, belum masih inget kan? Dulu nih, gue persiapan nih besok. Katanya udah pada datang ke Solo, udah pada datang ke Jogja. Udah banyak yang ngumpul di Jogja. Hotel-hotel udah banyak diisi di Jogja, di Solo. Gue agak-agak ngeri sedap juga gue. Gue kan lagi di Solo nih men. Gue agak ngeri sedap gue kalau ketemu orang-orang yang mau bikin aksi besok nih, ya kan? Biasa kan lo tahu, ya kan? Lempar telur lah, dijitak lah, dipoles lah, ya kan? Dibully lah. Bodoh lah. Yang penting gue tetap solid, kata Mbak Puan masih gitu. Gue solid gue main idola gue. Ya kan? Tetap takwa, solid, totalitas, jiwa korsa, istiqomah. Tapi sampai sekarang gue belum dapet jabatan. Saya biarin aja lah, istiqomah aja gue, ya kan? Gue anggap ibadah. Tapi kemarin ada Ustadz, lu mah bukan ibadah itu, Tom. Ya kan? Apaan? Lu Tom, lu nggak bisa bicara agama sama gue lah Tom. Nggak nyampe otak lo Tom. Anjir. Gue selalu dikecilin gue, selalu dibully. Nggak sama Ustadz, nggak sama RT, sama RW, sama tetangga. Dibully mulu gue men. Gara-gara gue jadi pendukung garis keras. Bodoh lah, ternyata mulai ini. Prabowo bisa dilengsarkan dari presiden. Kok bisa? Guys, kalian tahu nggak kalau ternyata Prabowo bisa dipaksa lengser dari jabatannya sebagai presiden loh. Karena sekarang ini kondisi politik dan ekonomi lagi nggak stabil banget dan dikhawatirkan ini akan berefek panjang. Bagi pakar ekonomi yaitu Prof. Ferry Latuhihin, akibat kondisi ketidakstabilan ekonomi dan politik ini, Prabowo mungkin bisa dilengsarkan dari jabatannya. Apalagi kalau nggak ada perbaikan dan suara kritikan makin keras. Bisa aja Prabowo akan tumbang karena banyak pemain politik. Walaupun bagi Arief Puyono, pemerintahan Prabowo sekarang ini makin kuat dan solid.
solid. Arif juga bilang, koalisi Prabowo di DPR ini kuat, jadi nggak mungkin bakal ada penggulingan kekuasaan. Prabowo juga terus merasa optimis Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Tapi kalau kalian percaya Prabowo mampu membawa perbaikan atau bakal pilih pemimpin lain, guys? Bang, presiden kita kan udah tua. Ntar kalau mati gimana? Ya dikubur, masa disimpan di istana? Maksud saya, presiden kita kalau mati kan ntar ada yang gantiinnya tuh. Pak Jal mau gantiin jadi presiden? Bukan. Ntar yang gantiin kan wapresnya, Bang. Emang kenapa? Keberatan? Wapres kita kan masih muda, belum 40 tahun. Kekanak-kanakan dan bodoh. Nah, kalau gitu Pak Jalal berdoa aja seperti yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan pada kita. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin. Kekanak-kanakan dan bodoh. Kekanak-kanakan dan bodoh. Bodoh. Aduh, ini Indonesia makin hari makin panas saja ya. Ini kenapa ya? Apa karena kita udah masuk musim kemarau? Atau apakah ini yang disebut sebagai global warming? Aduh. Ternyata. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi tidak hanya omon. Ternyata ada dua. Ya pantesan aja Indonesia makin hari makin panas. Mereka mah enak yang hidupnya di atas. Lah kita yang hidupnya di bawah meleleh. Ini namanya bukan global warming, tapi namanya national politic warming. Suwe dah. Salam semangat antitesa 24. Nah, apakah itu langkah taktis bagi Dasko atau tidak? Saya nggak tahu. Tanya Dasko lah. Bang, ini kira-kira pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini ada korelasi politiknya nggak dengan mengikis kekuatan Pak Jokowi? Kan selama ini Pak Prabowo selalu disebut-sebut di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Ini ada merusak konstelasi itu nggak? Saya tidak tahu ya. Cuma saya membayangkan begini. Pada akhirnya kemudian Pak Prabowo harus berpikir realistis gitu. Ya. Apa yang realistis itu? Ya salah satunya faktor soal keadaan ekonomi kita kan. Yang kedua adalah faktor wibawa Pak Jokowi. Kan makin ke sini justru tuntutan mengadili Pak Jokowi itu kan makin kencang. Ya. Dan itu jadi persoalan tersendiri bagi Pak Prabowo yang kalau kemudian beliau kelihatan tetap misalnya lah ya, datang lagi ke Solo, itu bisa berimbas secara politik kepada Pak Prabowo. Di tengah dia membutuhkan ya kepercayaan publik bahwa beliau mampu ngelola bangsa ini. Beliau mampu memerintah Republik ini, kira-kira gitu loh Pak. Nah, jadi itu salah satu faktor tuh. Nah, faktor yang kedua dari krisis ekonomi ini membuat mungkin ya Pak Prabowo sadar, lo kawan kita di masa depan tuh ya bukan Pak Jokowi gitu loh Pak. Yeah. Kawan kita di masa depan tuh ya Ibu Mega. Lebih menguntungkan. Bukan soal menguntungkan, faktanya Ibu Mega punya berapa tuh di DPR gitu loh Pak. Yeah. 110 orang. Itu kenapa Gibran nggak dibawa bertamu Bang? Silaturahmi. Dan saya kira gini ya, apa namanya ya, itulah kematangan Ibu Mega ya menurut saya sebagai politisi gitu. Orang banyak mengecam Ibu Mega kalau dia mengeluarkan surat menghimbau kepada kepala-kepala daerah yang terpilih itu untuk tidak ikut retret gitu ya Pak. Sekarang efeknya ke dia nih. Dalam bentuk apa? Itu justru menurut saya ya membuat Pak Prabowo memang betul-betul berhitung kepada Ibu Mega. Coba Anda bayangkan sekali surat melayang, istilah saya 2 pulau terguncang. Satu namanya Pulau Istana, Hambalang ya kan. Satu Pulau Solo. Apa terguncangnya? Pak Jokowi lihat, Pak Prabowo lihat. Kok begitu berani loh ya sebagian kepala daerah itu ngikutin perintahnya Ibu Mega. Padahal mereka udah dipilih oleh rakyat. Nggak bisa lo anggap main-main. Kalau ada 40 ya sekarang berapa? Katanya hampir 120 atau berapa itu daerah yang dimenangkan oleh
PDI Perjuangan. Di awal mereka baru dilantik oleh presiden, mereka udah bisa mengatakan kami ikut loh himbauannya Ibu Mega gitu. Anda bisa bayangkan. Sementara Pak Prabowo harus melaksanakan MBG, ya kan ini macam-macam, yang semua tingkat kesuksesannya sangat tergantung juga kepada kepala-kepala daerah itu. Gitu loh. Bang, jadi yang saya sebut realnya temannya Pak Prabowo itu ya Ibu Mega. Makanya saya mengatakan Ibu Mega teman masa depan, Pak Jokowi teman masa lalu. Oke bosku, gimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Ya mohon maaf sebelumnya ketika ada suara ini ngeng. Oke, silahkan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.